وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Baik, ini berarti pakai link yang mana, Mas? Kan ada dua tadi linknya. Yang dipakai yang link pertama udah nggak bisa kepakai. Yang terakhir, Ustaz. Oh, udah saya share semua ini. Baik, kita lanjutkan sekarang. Mohon maaf atas jamaah sekalian atas keterlambatan ini, ya karena ini memang perlu dipersiapkan sebelumnya harusnya ya, tidak mendadak begini, Mas. Udah 40 menit kita lewat ini. Sebentar. Astagfirullah. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan, kita awali. Bismillah. Ini saya ulangi lagi bagaimana tujuan syariat ya, bagaimana Allah mengutus Rasulullah. Dalam surat Al-Imran ayat 64 itu punya tugas 3 ya. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Bahwa sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari diri mereka, ya, yang membacakan, membersihkan, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Penafsiran para ulama bagaimana tentang ayat ini disebutkan di sini, misalkan tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang dimaksud wa yuzakkihim, mensucikan mereka, ay ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar litusakku nufusahum wa tadhuru minat tanas wal khabasil ladzi kanu mutalabbisina fi hali syirkihim wa jahilatihim. Bagaimana kemudian
Ini artinya memerintahkan mereka yang ma'ruf, melarang mereka yang mungkar, agar supaya jiwa-jiwa mereka menjadi suci dan bersih dari kotoran dan keburukan-keburukan yang pernah mencampuri mereka ketika mereka masih dalam bercampur dengan kesyirikan dan kondisi mereka masih jahiliyah. Ya, jadi kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, yang dimaksud Rasul mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah adalah Al-Qur'an was sunnah. Kitab ini Al-Qur'an, Al-hikmah adalah sunnah. Intinya bahwa Rasulullah SAW ini sebenarnya menurunkan Allah Ta'ala menurunkan ajaran Islam melalui Rasulullah SAW tujuannya agar supaya muncul kebajikan, hilang yang kemungkaran, supaya jiwa-jiwa manusia itu menjadi suci dan bersih. Ya, jiwa-jiwa manusia menjadi suci dan bersih dari kotoran-kotoran yang ada pada mereka. Baik, udah muncul lagi Mas? Share-sharean saya muncul lagi nggak? Muncul tadi. Nah, kita masuk ke sini. Sebentar. Nah, tadi masalah hitungan waktu. Surat Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, perhatikan yang warna-warna merah karena ini inti-inti yang sebenarnya akan kita bahas. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi dalam setahun itu ada 12 bulan. Ya, kita udah pernah membahas ini. Karena dulu dalam kalender hitungan yang sebelum yang kemudian menjadi patokan di Romawi, mereka menghitungnya 10 bulan. Ya. Kemudian dimasukkan Juli dan Agustus itu kan nama kaisar. Kalau nama-nama lainnya kan nama-nama dewa ya. Dari Januaris, Februari gitu. Kemudian Mars ya, kemudian April dan sebagainya itu nama-nama dewa. Jadi mereka dulu menghitungnya 10 bulan, Islam menjelaskan bahwa 12 bulan sudah menjadi ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 4 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka jangan kalian menganiaya diri sendiri, berbuat zalim di bulan 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu ke semuanya, ya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi begitu. Jadi ayat ini sebenarnya kita lihat dalam tafsir. Ya. Yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu apa? Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda ya, bahwa inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sana 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sa'ban. Maaf jamaah sekalian, saya lagi agak batuk ini. Bahwa terjemahnya sungguhnya waktu terus berputar dan dia memang tabiatnya berputar sebagaimana lazimnya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian 1 tahun ada 4 bulan. 1 tahun ada 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Yaitu 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab yang terletak di antara 2 Jumati dan Sya'ban. Jadi ini yang tadi saya sebut dengan bulan pertalite ya. Bulan pertamanya itu Ramadan, nah bulan pertalite-nya itu adalah bulan haram. Dan sekarang kita ada di tanggal 21 Zulqa'dah. Kita pun sekarang sedang berada di bulan haram. Nah, jadi besok Zulhijjah, bahkan besoknya lagi, bulan depannya lagi bulan Muharram, itu juga bagian dari bulan yang mulia. Bulan yang mengandung banyak keutamaan, nanti akan kita bahas. Ada apa dengan bulan ini? Kita lihat pada ayat ini. Dzalikad dinul qayyim, maka itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fina anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan 4 itu. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ini? Kita lihat ya. Beberapa tafsir. Pertama tafsir At-Tabari ya. Beliau mengatakan wa amma qaluhu fala tadlimu fihinna anfusakum. Adapun firman Allah, janganlah kalian berbuat aniaya pada diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Fa inna ma'nahu fala ta'sullaha fiha wa la tuhillu fihinna ma haramallahu alaikum. Jangan kalian berbuat maksiat kepada Allah pada bulan itu
Dan jangan kalian menghalalkan di bulan itu apa yang Allah haramkan untuk kalian. Fataksibu anfusakum ma la qibala laha bihi min sakhatillahi wa iqabih. Kalau kalian tetap melakukan keburukan, maka kalian akan mendapati untuk diri kalian sendiri kemurkaan dan siksa dari Allah yang tidak ada bandingannya. Artinya dosanya lebih besar, dosanya sangat besar apabila melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram ini. Kemudian dari Ibnu Zaid ya dikatakan fala tadlimu fina anfusakum, jangan kalian berbuat aniaya pada diri kalian sendiri di bulan itu. Qala, beliau mengatakan az-zulmu al-amal bima'asillah. Yang namanya kezaliman itu adalah amalan-amalan yang mendurhakai Allah Ta'ala. Wa tark li ta'atih, dan meninggalkan ketaatannya. Artinya, siapapun yang di bulan ini meninggalkan ketaatan kepada Allah, berbuat maksiat, maka dosanya lebih besar ya dibanding bulan-bulan yang lain. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir menjelaskan mengutip pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fi kullihinna summa ikhtassa min dzalika arba'atu asyhur faj'alahunna haraman wa 'aduma hurmatuhunna wa ja'ala dzamba fihinna a'dzam wal 'amal shalih wal ajr a'dzam. Jadi janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan itu, hanya di seluruh bulan haram ya. Hanya di 4 bulan itu. Kemudian maaf, ini maksudnya di seluruh bulan dari bulan Muharram sampai dengan Zulhijjah. Tetapi kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram dan Allah pun mengagungkan kemuliaannya. Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalam 4 bulan itu lebih besar. Demikian pula amalan soleh yang dilakukan di 4 bulan itu juga lebih besar pahalanya. Jadi artinya bulan haram ini siapa yang berbuat maksiat dosanya lebih besar, siapa yang berbuat kebaikan pahalanya lebih banyak, begitu ya. Pahalanya lebih banyak. Kemudian tafsir yang lain ya. Qala ta'ala fala tadrimu fi anfusakum ay fi hadhil ashhuril muharramah li'annaha akitun wa ablaghu fil ismi min ghairiha kama annal ma'asi fil baladil haram tadha'af. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan haram yang 4 itu, maksudnya adalah pada bulan-bulan haram ini karena dosa-dosa pada bulan tersebut lebih kuat dan lebih parah dibandingkan bulan-bulan selainnya. Sebagaimana kemaksiatan di tanah suci, maka Madinah dilipat gandakan dalam masalah besarnya dosa. Jadi maksudnya sama yang tadi saya sampaikan, siapa yang berbuat dosa, berbuat aniaya di bulan itu, maka pahala dosanya lebih besar. Ya. Kemudian tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya juga menjelaskan, mengutip dari Qatadah, al-amal as-salih a'dzam ajran fil asyhuril hurum, wa dzulmu fina a'dzam min adz-dzulmi fi ma siwahunna, wa in kana dzulmu ala kulli halin 'azima. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini Qatadah rahimahullah mengatakan amalan soleh lebih besar pahalanya di bulan-bulan haram dan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Walaupun zalim dalam setiap keadaan itu pada hakikatnya perkara yang besar, artinya dosa besar juga, tetapi lebih besar lagi di situ. Maknanya apa? Jamaah sekalian rahmati Allah, perbuatan zalim itu dilarang kan, memang dosa. Tapi kenapa Allah melarang secara khusus di 4 bulan itu, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab? Para ulama menjelaskan dengan adanya larangan khusus di bulan itu menunjukkan dosanya lebih besar. Nah, demikian juga kebalikannya, kalau dosanya lebih besar, barang siapa yang beramal soleh tentu pahalanya lebih besar. Begitu ya, saya kira bisa dipahami. Kemudian ini masih mengutip dari Imam Qatadah, saya jelaskan tafsir-tafsirnya. Wa qala Qatadah fi qalihi fala tadlimu fi anfusakum inna dzulma fil asyhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran min adz-dzulmi fi ma siwaha wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman walakin Allah yu'zim min amrihi ma yasha. Kata Imam Qatadah, beliau menjelaskan bahwa karena kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Walaupun zalim dalam setiap keadaan itu pada hakikatnya perkara yang besar, terlarang. Tapi Allah menetapkan besarnya sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Artinya ini sebagai ujian ya. Jadi dari 12 bulan itu ada 1 bulan penuh keberkahan yaitu bulan Ramadan. Ini bulan pertama. Di bawahnya ada 4 bulan mulia. Nah, di antara 4 bulan mulia ini yang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang paling utama kapan? Nah, nanti kita bahas. Yang paling utama adalah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka bagaimana amalan-amalan di 10 awal bulan Zulhijjah ini? Ya. Kita lihat surat Al-Fajr ayat 12. Wal Fajr.
walayalin asyr. Ya. Ya, demi fajar dan malam yang 10. Dari Jabir, innal apa? Jadi yang dimaksud dengan layalin asyr, 10 malam yang 10 ini apa? Ya, dalam riwayat Ahmad dan Nasai, ya, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan innal asra usrul adha, ya. Wal witr yaumu arafah wasyaf yaumul nahar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 Idul Adha, maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Dan yang dimaksud dengan ganjil pada hari Arafah adalah dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah tanggal 9 itu. Dan yang dimaksud dengan genap adalah hari raya Idul Adha. Jadi Allah bersumpah dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, dan kita mengetahui kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka sesuatu itu sesuatu yang sangat diagungkan untuk manusia, ya, bukan untuk, artinya sesuatu yang maha penting. Kemudian tafsir yang lain dalam Jami' Bayan fi Ta'wil Quran, walayalin asyr, menurut Imam At-Tabari adalah malam-malam 10 Zulhijjah, berdasarkan kesepakatan dari ahli tafsir. Kemudian Ibnu Katsir menguatkan penafsiran tersebut dengan mengatakan, dan malam-malam yang 10, maksudnya 10 Zulhijjah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dari satu ulama salaf dan khalaf. Jadi ini penjelasan para ulama. Artinya apa? Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari raya tersebut. 10 hari itu, maaf. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah adalah makhluk istimewa dan menjadi bukti kebesaran dan agung. Ya. Terus apa amalan-amalan yang kita lakukan? Jadi dari sini sudah jelas bahwa saya urut ya, bulan yang paling berkah, paling pertama itu Ramadan. Ya, bulannya dan hari-harinya. Dari Ramadan yang 30 itu yang paling utama adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang pertalite adalah bulan bulan mulia, bulan haram, maaf. Bulan mulia itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, di antara Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab yang paling utama kapan? 10 hari awal bulan Zulhijjah. Berarti insya Allah kalau sekarang tanggal 21 kalau tidak salah ya, sekarang 21 Zulqa'dah, berarti kurang lebih mungkin 9 hari lagi. Ya. Berarti mungkin 9 hari lagi. Sebentar saya cek dulu di kalender supaya jelas ya. Kita berarti nanti tanggal 22 hari Rabu, insya Allah. Ya, jamaah bisa mencatat, insya Allah tanggal 22 Juli maksudnya, atau hari Rabu itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Karena tanggal 10-nya nanti hari Jumat tanggal 31 Juli ya. Berarti mulai hitungannya sejak hari Selasa sore tanggal 21 Juli. Ya. Jadi mulai Selasa sore tanggal 21 Juli, begitu tenggelam matahari berarti sudah masuk 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu sudah penting. Monggo dikelowongi itu kalendernya. Kita ini jangan kelowongi kalau gajian karo liburan tok gitu. Ya. Kelowongi pas nyaur utang, kudune nyaur utang kapan gitu ya. Terus dikelowongi pas hari-hari yang utama itu untuk ibadah ya. Jadi begitu. Jadi silakan dicatat, berarti mulai Selasa tanggal berapa? 30 Zulqa'dah atau 21 Juli. Setelah tenggelam matahari itu sudah masuk bulan Zulhijjah. Dah ya. Terus amal-amalannya apa saja? Kita masuk. 1, memperbanyak beribadah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maksudnya adalah apa yang dimaksud memperbanyak ibadah? Apa nama nambah ibadah? Bukan. Adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Seperti sholat berjamaah di masjid, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, ya, puasa, sedekah, dan lain-lain. Ya. Karena memang Rasulullah SAW sudah mengatakan itu, bahwa afdhalus shalah ba'dal faridah, shalatul mar'i fi jawfil lail. Ya, jadi sebaik-baik sholat setelah fardu adalah sholat tahajud. Ya, itu yang paling utama. Maka
10 hari terakhir, 10 hari awal Zulhijjah ini besok mulai hari Selasa, berarti mulai malam Rebo sampai dengan ya syukur seterusnya, tapi terutama 10 hari ini jangan sampai putus sholat tahajudnya, juga sholat duhanya, juga rawatibnya, juga jamaahnya. Nah, kemudian puasanya juga nanti masuk gitu ya. Kita akan bahas. Dalilnya apa? Ini dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab As-Shaum nomor 688, kemudian Abu Daud dalam kitab As-Shaum nomor 2082 dan Ahmad dalam Musnad Bani Hasim dalam 2 nomor itu ya. Jadi dari siapa? Dari Ibnu Abbas, dari Jubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal as-salih inna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'. Wa fil bab an Ibnu Umar wa Abi Hurairah wa an Abdillah bin Amr wa Jabir. Jadi hadis ini didengar langsung juga oleh Ibnu Umar, oleh Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan juga dari Jabir. Jadi banyak sahabat yang mendengarkan hadis ini dengan lafaz yang berbeda-beda. Terjemahnya kurang lebih begitu, bahwa Hanad menceritakan kepada kami dari Abu Muawiyah dari Al-A'mas, ya, bahwa dari Jubair dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya ya, lebih ya Allah cintai daripada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah ini. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah pahalanya lebih juga dari jihad fisabilillah? Maka Rasulullah menjawab, ya lebih dari jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, tetapi tidak kembali darinya sedikit pun. Tidak kembali. Jadi pahala beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih utama dari jihad berperang di jalan Allah. Kecuali orang yang berangkat berjihad fisabilillah, tetapi dia syahid meninggal dunia dan tidak kembali lagi, itu memang pahalanya paling besar. Jadi pahalanya sangat besar sekali untuk beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Demikian juga kalau kita lihat secara khusus amalan-amalan sunnah itu ya, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2506, dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la uti'annahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Coba lihat ini keutamaan dari amalan-amalan sunnah. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan apa? Coba kita lihat di situ. Ternyata amalan-amalan sunnah itu akan mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Lihat, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran dan ia gunakan untuk mendengar. Artinya, kalau kita sudah terbiasa beribadah sunnah dan Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan selalu menjaga pendengaran kita. Jadi kita selalu mendengar yang baik-baik gitu. Kalau yang remeh-temeh gitu, yang omongan-omongan ember bodol, panci borot itu nggak akan didengar itu. Ya, dia dipalingkan oleh Allah dari yang begitu. Gitu ya. Kemudian memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Maka insya Allah dalam bojone dewek ayu terus. Gitu ya. Tapi yang jarang ibadah ya jadi orang ayu gitu. Jadi yang haram-haram Allah palingkan itu. Jadi yang halal-halal justru Allah lebih fokuskan kita. Kemudian memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Jadi insya Allah ini kalau orang biasa ibadah sunnah, maka tangannya dimudahkan untuk melakukan kebaikan, disulitkan oleh Allah untuk mengambil yang haram, begitu kurang lebih ya. Kemudian kakinya juga begitu. Ya, kakinya itu juga akan digunakan, yang dia gunakan untuk berjalan, karena dia sudah mendapatkan cinta Allah, jalannya selalu mengarah yang ringan sekali kalau berangkat ke masjid, ringan untuk silaturahmi, ringan untuk berbagi kebaikan gitu. Tapi kalau ke tempat-tempat maksiat itu kita jalannya berat gitu, dipalingkan oleh Allah. Ini adalah keutamaan orang yang sudah mendatangkan cinta Allah karena dia sudah beribadah sunnah ya. Apalagi di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Baik. Kemudian
Bentuknya apa? Misalkan tetap menjaga sholat 5 waktu dan sholat jamaah. Jadi dijaga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, iftaradtu ala ummatik hams shalawatin wa ahdu indi ahdan annahu man hafadha alaihinna li waqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafidh alaihinna fala ahda lahu indi. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 1403. Ya, ini mohon maaf saya minggar-minggur ini. Saya lagi nggak enak badan sebenarnya. Nanti diingatkan Mas Fuad kalau jam 6 ya saya kayaknya nggak bisa lama-lama ini. Aku wajibkan bagi umatmu wahai Nabi Muhammad sholat 5 waktu. Ini berarti hadis qudsi. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi Allah berjanji untuk dirinya sendiri, siapa yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, ya, maka akan dijamin masuk surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji kepadanya. Artinya orang yang tidak menjaga sholat, ya, dikerjakan semaunya, bahkan alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya lalai, maka tentu tidak akan ada janji Allah padanya. Kemudian dari Abu Hurairah, ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 653, beliau pernah mengatakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'id yaquduni ila al-masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhis lahu fayusalli fi baitihi farakhas lahu falamma waladahu faqala hal tasma'u nida bis-salah faqala na'am qala fajib. Ya. Jadi seorang laki-laki buta mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid. Aku buta. Maka beliau ini meminta pada Rasulullah agar diberi keringanan untuk bisa sholat di rumah tidak jamaah. Pada mulanya Nabi memberi dia keringanan, namun tak kala dia berpaling, beliau memanggil pria tersebut. Kamu masih mendengar adzan nggak? Masih. Kalau begitu penuhi panggilan itu. Coba perhatikan. Orang yang buta saja, asal dia masih mendengar adzan, itu masih ditekankan sholat jamaah di masjid. Apalagi kita, sing pada picek kora ya, kita matanya pada mendelu-mendelu begini, tapi kadang-kadang pada malas ke masjid. Ya, kecuali kondisi wabah saat ini. Ini Banyumas, ya ini ujian kembali pada kita, Kabupaten Banyumas kembali naik yang dari hijau menjadi kuning. Ya, karena mungkin kita terlalu lalai dengan euforia new normal, sehingga sekarang naik lagi menjadi kuning, maka kita ya kembali berhati-hati. Saya dari kemarin tidak datang ke masjid, ya, karena saya sedang sakit, lagi flu ini, ditambah dengan tenggorokan saya kayak radang begitu, karena kemarin terlalu banyak makan gorengan kayaknya. Jadi saya nggak berani, takut karena kondisi saya sedang ngedrop, maka sampai subuh tadi saya juga tidak ke masjid itu. Saya sholat di rumah. Ya, nah, tentu kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi kalau kondisi normal, tentu kita ditekankan untuk sholat di masjid. Kemudian berikutnya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ya. Perbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, ala aduluka ala abwabil khair as-shaum junnah. Maukah kalian kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah melanjutkan, puasa adalah perisai. Maksudnya apa? Orang kalau berpuasa itu akan menjadi perisai darinya dari api neraka. Demikian juga akan menjadi perisai darinya dari perbuatan maksiat. Ini satu hal yang sering kita lupakan ya, jemaah sekalian, bahwa percaya nggak, kita itu kalau lagi puasa, itu kan mesti hati-hati kan, karena memang puasa itu kehati-hatian. Gitu ya, ibaratnya ya kasarannya aku ngomongi wong lagi puasa begitu. Dan biasanya kalau orang sudah terbiasa puasa sunnah itu akan mewarnai hari-harinya gitu. Jadi walaupun dia tidak puasa, tapi karena isi kegawa hawane wong puasa, ya maka omongannya dijaga, perlihatnya dijaga, semuanya dijaga. Itu yang dimaksud dengan perisai. Jadi perisai kita dari api neraka dan juga perisai kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian menjaga sholat malam. Ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Afdal siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Ya, bulan Allah Muharram. Muharram ini maksudnya bulan bulan mulia. Jadi puasa-puasa di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bukan hanya di bulan Muharram saja. Jadi bulan Allah yang mulia maksudnya. Ya,
Wa afdhalus shalah ba'dal fardhi salatul lail. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi sebisa mungkin dari malam Rebo tanggal 21 itu, ya 21 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli itu sebisa mungkin sholat malam jangan putus. Ya, karena lebih besar pahalanya dibanding hari-hari yang lain. Lanjutannya, ini ada yang nyoret-nyoret mungkin kesentuh ya, saya login dulu, keluar dulu. Nah, nanti saya share lagi karena tadi ada yang mungkin nyentuh layar HP jadi langsung kecoret. Baik, Mas Fuad, ada coretan lagi nggak? Udah hilang ya? Mas Fuad? Udah hilang ya. Baik, kemudian yang kedua, amalan apa yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah kita lihat berzikir dan berdoa. Jadi perbanyak zikir, perbanyak doa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu ya. Itu ya. Yang termasuk amalan soleh itu juga adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan memperbanyak doa. Disunahkan untuk mengangkat, mengeraskan suara ketika bertakbir di pasar-pasar, jalan-jalan, masjid, dan tempat-tempat lainnya. Jadi kalau kita di Indonesia biasanya takbiran itu hanya malam Idul Adha, itu enggak. Ya, di Fatwa Tarjih Muhammadiyah juga sudah disebut bahwa itu sudah dimulai sejak 1 Zulhijjah. Ya, itu takbir mutlak, nanti kita bahas. Jadi bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, ya ini tentu yang sudah dikenal Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itu tentu begitu ya bentuk takbirnya. Adapun istighfar perbanyak doa itu. Jadi bahkan disunahkan mengangkat suara ketika bertakbir di pasar, jalan-jalan, masjid, dan tempat-tempat lainnya. Cuma kalau di Indonesia kayak gini terjadi, nanti mesti jadi fitnah ya. Kalau tanggal besok mulai Rebo, orang ke pasar pada takbiran gitu. Oh, oke, nolah di Mek Paduken, darani anget, darani kumat gitu. Padahal mereka yang nggak ngaji gitu. Mereka taunya takbiran hanya di tanggal 9 Maghrib menjelang Idul Adha. Padahal sejak 1 Zulhijjah, sejak malamnya itu sudah disyariatkan untuk bertakbir bahkan dengan suara keras. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Ini malah ada yang menyarankan saya rapid test. Terima kasih. Insya Allah enggak. Ini gara-gara kemarin saya makan gorengan banyak, itu dibeliin gorengan ini. Ya saya senang gorengan, terus malamnya makan pedes banget sampai tenggorokan saya panas saat itu. Dan paginya saya langsung serak gitu. Insya Allah enggak lah, aman lah ya. Gitu. Sing nawari nyongkon rapid test, Arab ya Pak Priwe. Swag. Baik. Lihat hadisnya, ma min ayyamin a'damu 'indallah wa la habbu ilaihil amal fihinna min hadil ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid, gitu ya. Jadi tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah, ya. Jadi tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan tidak ada pula amalan yang disukai Allah di dalamnya kecuali pada 10 hari ini. Gitu. Ya. Kemudian maka perbanyaklah pada hari itu dengan membaca tahlil. Ya, tahlil itu maksudnya bukan tahlilan ya, tetapi la ilaha illallah, takbir dan tahmid. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, ya, Musnad Mukatsirin minas Sahabah, nomor 5189 dari Ibnu Umar ya. Gitu. Jadi di hadis ini jelas ya, salah satu amalan yang disukai Allah ya, baik. Amin. Ya. Jadi salah satu amalan yang mulia di hari itu adalah bertakbir ya, takbiran lah. Kemudian tadi yang dalil bahwa dengan suara keras, ini dalilnya ada di riwayat Bukhari ya. Di sini disebutkan waqala Ibnu Abbas, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat yakni ayyamul 'ashr wal ayyamul ma'dudat yakni ayyamut tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbirun nas bitakbirihima. Ibnu Abbas berkata, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ini surat Al-Hajj ayat 28. Yang dimaksud dengan hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan hari-hari yang berbilang adalah hari-hari tasyrik Al-Baqarah 23. Jadi tafsir wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat dalam surat Al-Hajj ayat 28 itu artinya adalah hari-hari yang
10 hari awal bulan Zulhijjah. Bahkan Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar menuju ke pasar pada 10 hari awal Zulhijjah untuk bertakbir dan orang-orang ikut bertakbir dengan takbir keduanya. Ya, cuma di Indonesia memang ilmunya mungkin belum pada sampai ya. Kalau udah sampai, orang di pasar belanja ya takbiran, nanti semuanya bergemuruh untuk ikut takbir. Ya itu. Ya kalau yang dosen-dosen itu 10 hari awal kuliah, misalkan kalau nanti ada kuliah takbir aja gitu. Kan tidak hanya di pasar, hanya di tempat-tempat keramaian. Kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala. Ini yang suka goes ini nanti 10 hari awal Zulhijjah, kalau yang goes ya sambil takbir itu. Nggak apa-apa, karena memang syariatnya begitu, sebagai syiar. Kemudian takbiran itu ada dua, jangan salah ya. Yang pertama namanya takbir mutlak, takbiran yang terikat waktu. Nah, jadi takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Ya, takbir mutlak adalah takbiran yang tidak terikat waktu, adalah takbiran yang dilakukan kapan saja, di mana saja, ya selain kuburan dan WC. Saya kira sudah saya jelaskan bahwa al-ardu kulluha masajid illal hamam wal maqbarah. Bumi itu semuanya tempat untuk ibadah kecuali kuburan dan WC. Ya. Kecuali kalau ada orang yang dikubur, malah kita bisa mendoakan di situ ya. Itu karena sebagaimana firman sabda Rasulullah itu istaghfiru li akhikum fa innahu an yughfar gitu ya apa yus'al, mohon ampunlah engkau kepada saudaramu yang baru dikubur ini karena dia sekarang sedang ditanya oleh para malaikat. Nah, sama Rasulullah pernah sholat jenazah terlambat sehingga datang ke kuburan untuk sholat, tapi hanya itu yang dilakukan, tidak ada ibadah-ibadah khusus di kuburan ya. Jadi kapan saja, di mana saja kecuali WC ya jangan takbir di WC. Mungkin saking soleh nanti nang WC pun takbir, dia malah keliru ya. Itu soleh yang tidak pada tempatnya. Kesolehan dari nang WC nganti takbiran gitu. Selama dalam masih rentang waktu yang dibolehkan. Ini takbir mutlak. Berarti sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hari tasyrik. Berarti sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi takbiran mutlak itu dimulai dari tenggelam matahari akhir Zulqa'dah. Berarti mulai tanggal pira mau kalendernya belum saya lihat ya. Jadi tanggal 21 Juli. Ya, 21 ya, Mas Fuad ya. 21 Juli ya, Mas Fuad. Nggih. Ya, 21 Juli maghrib itu sudah mulai bertakbir mutlak kapan saja, di mana saja, lagi masak, lagi goes, lagi apa, ke pasar. Silakan sampai dengan hari tasyrik. Berarti hari tasyriknya itu sampai tanggal 3 Agustus. Sampai 3 Agustus asar. Nah, silakan boleh dicatat. Nah, jadi takbir mutlak menjelang Idul Adha dimulai sejak memasuki tanggal 1 Zulhijjah sampai waktu asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi selama tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah, kaum muslimin disyariatkan memperbanyak ucapan takbir di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Boleh sambil berjalan di kendaraan, bekerja, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Demikian pula takbir ini bisa dilakukan di rumah, jalan, kantor, sawah, pasar, lapangan, masjid, dan seterusnya. Gitu. Sing senenge ngingu kebo ya, maksudnya off-road, sambil off-road sambil takbiran itu. Jadi nanti ketika off-road, background-nya bukan suara-suara lagu dan musik, tapi takbiran. Wah, ini luar biasa itu. Kalau off-road-nya itu bukan suara musik, lagu-lagu, ya nostalgia. Gitu. Ya, mengenang mantan-mantan bukan ya. Gitu. Tapi takbirannya adalah background ketika lagi off-road itu takbiran. Wah, Masya Allah. Gitu ya. Mungkin ada yang mesem-mesem mendengar ini, gitu ya. Begitu, itu takbir mutlak. Jadi saya ulangi, berarti sejak tanggal sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 3 Agustus, gitu ya. Ya, sampai tanggal 3 Agustus, gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya saya nggak kuat, Mas. Tinggal sebentar lagi lah. Mungkin 2-3 menit lagi cukup ya. Mohon maaf. Terus yang kedua, takbir muqayyad. Ya. Apa itu takbir muqayyad? Takbiran yang terikat adalah takbiran yang dilaksanakan setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Takbiran ini dimulai sejak sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah asar tanggal 13 Zulhijjah. Ini yang disebut takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, atau kalau bertepatan ya, disebut dengan hari Arafah, berarti tanggal 9 Zulhijjah hari Kamis ya Mas Fuad ya, tanggal 30 Juli. Ya, jadi hari Kamis tanggal 30 Juli subuh, setelah sholat subuh, setelah dzikir sebentar kemudian takbiran. Gitu ya.
Boleh dipimpin imam, ya boleh tidak dipimpin imam gitu. Kalau di fatwa Tarjih Muhammadiyah supaya beraturan maka imam memancing boleh gitu ya. Kemudian sampai dengan jadi setiap nanti duhurnya begitu, asar setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, terus sampai setelah sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah atau 3 Agustus. Hari Selasa 3 Agustus, begitu ya. Nanti jadi mulai tanggal 30 hari Kamis di Kelorwangi itu, mulai 30 Juli setelah selesai sholat bertakbir muqayyad sampai dengan tanggal 3 Agustus. Jadi dari tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah setelah sholat asar, gitu ya. Ini namanya takbir muqayyad. Di samping itu tanggal hari-hari itu juga di luar waktu sholat itu boleh bertakbir, tapi takbir mutlak. Ya. Cuma yang muqayyad yang setelah sholat wajib itu ya tadi. Ya. Di luar itu ya silakan perbanyak takbir tetap, gitu ya. Gitu. Jadi ini yang macam-macam takbir. Kita lihat dalilnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana yukabbir min salatil ghada yaum Arafah ila salati dhuhr min akhir ayyamit tasyrik. Bahwa Umar bin Khattab dahulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah duhur pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau Umar sampai sholat duhur saja. Adapun Ali bin Abi Thalib annahu kana yukabbir min salatil fajr yaum Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbir ba'dal asr. Bahwa dulu Ali bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai asar 13 Zulhijjah, Ali juga bertakbir setelah asar. Jadi kalau Umar sampai duhur tanggal 13 Zulhijjah, sementara kalau kalau Ali bin Abi Thalib sampai asar gitu. Ya. Gitu ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, annahu kana yukabbir, dari Ibnu Abbas bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Dia tidak bertakbir setelah maghrib, artinya sampai asar juga. Adapun Ibnu Mas'ud, yukabbir min salati yaum Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik. Beliau bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi begitu. Jadi memang Umar hanya sampai duhur, tetapi sahabat-sahabat yang lain sampai dengan sholat asar. Kemudian lafaz takbirnya bagaimana? Tidak terdapat riwayat lafaz takbir tertentu dari Nabi SAW. Sebenarnya tidak ada yang riwayat tertentu yang khusus harus ini, tidak ya. Hanya saja ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat yang mencontohkan lafaz takbir. Di antara riwayat tersebut adalah pertama, lafaz takbirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat dari beliau ada 2 lafaz takbir. Pertama, yang 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang dipegang oleh Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah takbirannya cuma 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun NU 3 kali, yang nanti semuanya memang ada dasarnya begitu ya. Kemudian riwayat yang Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang 3 kali. Jadi riwayat Ibnu Mas'ud itu ada 2, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Dan Muhammadiyah mengambil yang 2 kali. Tapi bukan berarti yang 3 kali itu salah. Ini perbedaan pendapat, silahkan. Ya, sing orang nana sing salah, sing orang takbiran salah ora, iya ora salah, kor ora sesuai sunnah, begitu aja. Harusnya dia mengikuti sunnah, gitu ya. Kedua, takbir Ibnu Abbas, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, wa jallallahu akbar ala ma hadana. Ini riwayat Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi ada takbir yang lain. Ini dulu takbiran ini yang pernah bikin gegoh di lapangan Dukuwaluh tahun 2000 ketika sholat Idul Adha, sampai ada yang datang ke tempat saya nanya, saya waktu itu awal-awal jadi dosen UMP. Nah, waktu itu Jamus ya, Jamatul Muslimin yang melakukan itu, dia langsung nyebarin takbiran ini, kemudian jamaah jadi heboh. Nah, harusnya kan diberitahu dulu. Nah, ya sebenarnya ini ada nanti di kitab yang karangan Imam Sun'ani itu, Subulus Salam, juga ada penjelasan takbiran model ini. Tapi kalau tidak disampaikan ilmunya dulu, tiba-tiba langsung disebarkan, dipimpin takbiran model ini, ya namanya membuat fitnah. Jadi kadang-kadang kebaikan, kebenaran menjadi fitnah ketika kita belum menyampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada takbir Salman Al-Farisi, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Jadi Salman itu hanya begitu tok diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, dan seterusnya. Ya, itu takbiran. Catatan, Imam As-Sun'ani mengatakan penjelasan tentang lafaz takbir sangat banyak dari beberapa ulama. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk takbir cukup longgar, di samping ayat yang memerintahkan takbir juga menuntut demikian, ya kan?
Fadkurullah fi ayyamin ma'dudat itu. Ingatlah Allah, itu tidak menyebut harus takbiran. Terus kalau yang Idul Fitri kan litukabbirullaha ala ma hadakum, agar supaya kalian bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang yang Allah berikan pada kalian. Itu surat Al-Baqarah yang 185 ya, masalah. Kemudian maksud perkataan As-Sun'ani adalah bahwa lafaz takbir itu longgar, tidak hanya satu atau dua lafaz. Orang boleh memilih mana saja yang dia suka. Bahkan sebagian ulama mengucapkan lafaz takbir yang tidak ada keterangan dalam riwayat hadis. Wallahu a'lam. Artinya ini bukan perbedaan yang harus pertentangan, ya sudah gitu. Kalau Muhammadiyah mengambil yang dua silakan, NU mengambil yang tiga silakan gitu ya. Karena masing-masing punya dasar. Terus Jamus pakai yang riwayat siapa tadi, riwayatnya Jamus itu Jamatul Muslimin riwayat Ibnu Abbas, yang ini silakan, nggak ada masalah. Kemudian ada yang pakai takbirnya Salman, silakan gitu ya. Baik, saya kira itu cukup dulu ya. Ini nanti yang nomor 3 pekan depan, insya Allah kita lanjutkan. Begitu Mas ya. Saya gerok banget ini. Mungkin ada pertanyaan 1-2 bisa saya jawab. Silakan. Mas. Bisa. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mohon maaf. Jazakallah Saya nggak kuat ini. Yang telah disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saya bacakan ya, Ustaz. Ya, monggo Mas. Ya. Terkait dengan takbir muqayyad yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah, lebih utama zikir pada sholat seperti biasa, istighfar, tasbih, tahmid, dan takbir dan seterusnya, ataukah lebih utama takbir muqayyad, Ustaz? Ya, dua-duanya dilakukan karena dua-duanya utama. Zikir setelah sholat itu dalil khusus, ya. Yang riwayat-riwayat tentang bagaimana berzikir setelah sholat itu juga zikir mutlak, zikir muqayyad setelah sholat. Kemudian takbir ini kan hanya dilakukan pada tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah. Jadi mulai subuh tanggal 9. Jadi dua-duanya dilakukan itu. Jangan kemudian milih salah satu ya rugi gitu. Kalau mana yang lebih utama, saya tidak menemukan dalil mana yang lebih utama karena perintahnya sama. Ya fadkurullah fi ayyamin ma'dudat, itu tadi yang Al-Hajj ayat 28, itu para ulama menjelaskan dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian perilaku para sahabat, sunnah asal dari para sahabat yang dari Umar, kemudian dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Abbas dan sebagainya, mereka melakukan takbir muqayyad dari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan 13. Jadi bagaimana solusinya? Lakukan dua-duanya. Memang perhilafiahnya, apakah setelah salam langsung takbir, apa zikir dulu? Karena memang tidak ada ketentuan khusus. Ya, kalau saya mengambil pendapat bahwa zikir dulu setelah sholat sampai dengan, kan yang zikir setelah sholat itu yang Allah astagfirullah 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima yang fa'al jadi minkal jad. Kemudian setelah itu subhanallah 3 kali 33 terus sampai ayat kursi kulhu falak anas sekali. Lah setelah itu baru takbiran, baru berdoa. Jadi dua-duanya kena. Kalau saya mengambil pendapat yang itu karena memang setelah saya membaca banyak kitab, itu ternyata memang tidak ada ketentuan khusus kapan, karena maknanya itu adalah duburus sholat, di akhir sholat. Di akhir, maka mana yang duluan, karena zikir setelah sholat itu duluan ya, itu disyariatkan secara khusus, nempel duluan, baru takbiran. Jadi kalau saya berpendapat, dengan pendapat para ulama tadi, saya mengambil setelah sholat zikir dulu, sebentar, yaitu sampai dengan tadi yang Qul falaq an-nas itu sampai Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setelah itu baru takbiran, baru doa-doa. Wallahu a'lam. Ada lagi, Mas? Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua dari Bapak Nanang. Apakah hukum bertakbir setelah maghrib, Ustaz? Setelah maghriban? Kapan? 9 Zulhijjah. Atau kapan maksudnya ini? Belum jelas ya? Ya, belum jelas, Ustaz. Sebentar, mana pertanyaannya? Ini ya, bagaimana hukum takbiran setelah maghrib seperti yang biasa umum dilakukan, gitu Mas? Yaitu ya sebenarnya tidak ditemukan riwayat khususnya, Pak Nanang Aminanto. Ya, jadi kalau takbiran setelah maghrib, ya saya tidak menemukan riwayat khusus bahwa takbiran itu dimulai setelah maghrib pada malam Idul Adha, gitu. Itu kalau untuk amalan Zulhijjah tidak menemukan. Ya. Jadi yang ada adalah sejak 1 awal Zulhijjah itu yang takbir mutlak, dan
subuh tanggal 9 Zulhijjah itu takbir muqayyad setelah sholat. Ya wallahu alam, mungkin itu salah satu qaul pendapat para ulama, tapi saya tidak tahu ulama siapa yang berpendapat bahwa takbirannya itu setelah maghrib. Kalau Idul Fitri memang iya, itu kabirullah ala mahadakum, setelah tenggelam matahari pada bulan Ramadan, maka kemudian membaca takbir. Itu kabirullah ala mahadakum itu ya. Kan dari faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun ala sain fa iddatu min ayamin ukhra yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata. Itu kan ada kalimat supaya menyempurnakan bilangan Ramadan, walitukabirullah ala mahadakum, dan supaya kamu bertakbir. Maka dari situ begitu tenggelam bulan Ramadan, masuk maghrib, muncul hilal Syawal, maka mulailah takbiran. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha saya tidak menemukan riwayat mulai itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang di YouTube Mas ada? Sebentar, Ustaz. Kayaknya yang ini udah pertanyaannya cuma 2, sedikit sekali. Yang di YouTube ada pertanyaan nggak? Atau raise hand Mas, 1 Mas? Ya, silakan. Kami masih beri kesempatan kepada jemaah yang mau bertanya. Secara langsung? Secara langsung dengan menekan raise hand atau angkat tangan. Iya. Ini saya menyapa Pak Agus Sukoyo di Atambua. Selamat bertugas, aktif ikut kajian kita. Jauh di Atambua. Mana Pak Agus Sukoyo? Lambaikan tangan biar teman-teman bisa melihat. Ini kayaknya anak sing ora sabar pengen goes maring alun-alun guys pada out. Ya silakan lah mau goes. Nggak ada ini yang mau nanya silakan buka aja mic-nya. Buka aja yang mau nanya. Mas Ini Pak Agus Sukoyo. Pak Agus Sukoyo mau nanya silakan. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tambua kondisinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah sehat wala. Terima Ya, kasih. Kameranya urung keton kayaknya esi kue ya, esi sarung kono nek dimatikan dari situ. Oh, dimatikan dari situ kameranya? Dari admin, nah baru hidup nih. Oh iya, kameranya dinyalain Mas admin, biar kita lihat jamaahnya. Oh iya, nongkono wis awan ya, wis jam 7-an ya Pak Agus. Awan banget ya, ini awan banget, awan banget. Ya ada pertanyaan apa Pak Agus? Ini Pak, ini kan kalau hubungannya dengan kurban, nanti kan kalau kurban itu kan misalnya yang hubungannya dengan ongkos untuk yang pengorban dan pengorbannya. Gitu. Terus? Ya kalau di sini sih memang kambing murah banget sih, 1 juta gede. Oh, alhamdulillah. Iya. Ini karena kan senang Jakarta yang segera titip duit maring eneh. Ya. Kalau jamaah itu mau ada yang titip duit sini bisa, karena di sini itu perbandingannya saya tuh karyawan 50, Islamnya cuma 5. Masya Allah. Masya Allah. Ya? Jadi sedih. Ya, kalau mau ikut berdakwah di sini ya silakan, nanti teman-teman di sini banyak. Jadi di situ korban berapa juta oleh wedhus apik? 1 juta wis wedhus apik. Kalau sapi? Kalau sapi sekitar ya antara 9 sampai 10. Oh gitu ya. Oh, murah banget ya. 9-10 juta. Lah kan sapi dari Jawa kan datangnya dari timur. Oh gitu. Ya monggo jamaah Utopia, Zomia, jamaah apa? Kalau memang di daerahnya sudah banyak kurban, bisa dan punya kelebihan lagi, silakan dikirim ke Pak Agus Sukoyo. Pak Agus Sukoyo nomor yang bisa dihubungi. Nomor yang bisa dihubungi. Nomor WA itu. Berapa? Nanti 0812 2933 2933 1111. 1111. Nanti di-share sama admin di grup ngapak ya, Mas admin. Mas Fuad. Pak Agus Sukoyo ini kepala RRI di Atambua, asal Purwokerto. Jadi gitu aja. Nanti ya, kalau yang mau ini ya, saya mau repot lah sedikit, nanti kan saya untuk nge-share di sini. Jadi 1 juta di sana udah dapat ekor kambing dan 10 juta sudah dapat sapi yang besar. Jadi artinya kalau orang kurban nyetor 10 juta udah dapat 1 sapi, 1 juta 1 kambing ya. Iya, kemarin saya cari yang 1,5 juta juga malah
malah nggak dapat, dapatnya 1 jutaan. Kambingnya memang kecil-kecil di sini. Oh gitu ya. Ya Baik, maksudnya bagus. dewasa. Terima kasih. Monggo jamaah Oke. yang mau berkorban di sana, apabila di daerahnya sudah banyak, ya di Purwokerto terutama sudah banyak yang korban, salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan lewat salah satu penggiat dakwah kita, Pak Agus Sukoyo. Beliau juga yang di RRI Atambua memasukkan siaran-siaran Islam ya, walaupun anak buahnya non-Muslim semua, tapi beliau berjuang untuk dakwah Islam di sana. Beliau adalah menantunya Pak Haji Rasum ya, pimpinan ranting Muhammadiyah di Kesepuan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banjar Kembar ya. Oke, mudah-mudahan saling connect Beliau, untuk saling ya. dakwah lah. Baik. Kemudian terima kasih Pak Gus Koyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutannya ini pertanyaan Pak Kuswan ya, Pak Kuswan. Apakah termasuk jamaah haji berlaku takbir tanggal 1 Zulhijjah? Nah, ini nanti kalau kita melihatnya, kalau jamaah haji itu secara khusus bertakbiran bukan tanggal 1 Zulhijjah, tetapi dia bertakbir secara khusus adalah waktu hari-hari wadkurullah fi ayyamin ma'dudat, yang hari-hari Mina itu. Tetapi ada yang berpendapat, ya ini berlaku umum baik jamaah haji maupun tidak jamaah haji. Ya, jadi berlaku umum baik untuk jamaah haji atau tidak jamaah haji. Insya Allah nanti lanjutannya di pekan depan akan kita bahas lebih detail untuk amalan-amalan ini termasuk takbiran ini. Cukup dulu, mohon maaf saya tidak bisa lanjut, saya capek sekali. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita kali ini, dan insya Allah seperti biasa nanti materi akan saya bagi di grup ngapak. Jadi yang belum masuk grup ngapak bisa minta ke admin untuk masuk grup ngapak. Di situ setiap materi kajian saya bagi dalam bentuk sudah PDF, termasuk tanya jawab agama juga ada bertahap. Saya jawab karena pertanyaannya banyak sekali. Saya kan bukan orang yang punya kemampuan bisa menjawab pertanyaan dalam 1 detik gitu. Jadi saya juga butuh mikir, ya, butuh cari inspirasi, cari dalil gitu. Ya, bagaimana menyusun kata-kata yang baik gitu. Ya, inspirasi untuk menyusun kata-kata yang baik gitu. Kadang-kadang kita kalau ada pertanyaan butuh itu. Saya kira itu. Apa? Oh ya, ini saya dikasih madu nih, langsung ada jamaah yang ngasih saya datang ke rumah dari Arsyada, Asyifa, Ustadz Faizar, terima kasih, dan timnya. Ini udah ngasih madu ke saya, terima kasih. Malah diantar langsung ke rumah. Demikian, aku qouli hadza wa astagfirullah. Insya Allah sampai pertemuan depan tentang lanjutan amalan ini plus sholat Idul Adha. Kemudian lanjut depannya tentang kurban, pekan depannya, dan juga cara penyembelihan sesuai syar'i. Kebetulan saya alhamdulillah masuk di Juleha. Juleha itu juru sembelih Banyumas. Saya masuk di situ sebagai anggota, sebagai Dewan Syariah bersama Ustadz Ibnu Rohi. Jadi nanti kita bahas bagaimana sih cara-cara penyembelihan yang syar'i, kurban yang syar'i, dan demikian. Demikian, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya akhiri salam, ajak teman-teman yang lain yang belum ikut ngaji untuk bisa ngaji bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair kepada Ustadz Mintaraga yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Kami ulangi sekali lagi, insya Allah untuk materi seputar amalan Zulhijjah akan kita lanjutkan minggu Ahad depan, masih bersama Ustadz Mintaraga. Akhirnya kami selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan di awal tadi juga ada masalah teknis yang dari kami pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga untuk pekan depan akan lebih baik lagi. Ya, saya akhiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.